Selamat datang di channel Syamhar. Semoga pemirsa sehat saja selalu. Tampil di tayangan ini speaker tabung merek Nico model GL5 yang kondisi matot atau mati total. Nampak terlihat modul sistem barang tersebut yang mana dilepas soket speaker karena pengambilannya sangat terbatas. Gunanya untuk memberi ruang kebebasan dalam mengamati persoalan atas tidak bekerjanya atau disfungsi barang ini. Untuk melihat permasalahan yang lebih jelas, kita coba memasukkan arus listrik dengan menghidupkan modul speaker tabung ini dengan memperhatikan lampu indikator power apa menyala atau tidak. Ternyata lampu indikator sama sekali tidak menyala, berarti arus listrik tidak masuk ke dalam sistem. Olehnya itu perlu diketahui dengan melakukan pengukuran tegangan AC pada titik bagian konektor kabel listrik set atau kabel AC cord. Ternyata tegangan listriknya ada di nilai 217 volt yang menandai bahwa kabel listrik barang tersebut dalam kondisi baik, dan selanjutnya kita mulai memeriksa untuk mencari komponen rusak. Terlebih dahulu melepas sub modul program supaya pengamatan bisa terjangkau untuk melihat komponen yang berhubungan dengan masalah ini. Terlihat sub modul program sudah terlepas semua murnya, dan sekarang dimulai pengukuran dengan menggunakan avometer manual yang kita ukur jalur listrik atau instalasi yang terhubung di kaki on saklar menuju kaki input dioda. Nampak jarum avometer sama sekali tidak bergerak, yang menandakan bahwa jalur instalasi terputus atau terbakar dari saklar menuju dioda, berarti ada komponen yang terhubung singkat. Ini dikarenakan tidak terpasang fuse atau sekring. Melihat kenyataan ini, perlu melepas komponen yang dicurigai rusak. Diawali melepas komponen dioda yang dikenal dengan nama dioda kiprok atau dioda bright dengan kode ID MB10M, serta mengujinya sebentar secara terpisah. Pekerjaan pelepasan komponen dioda sudah selesai dan terlihat dengan jelas barangnya itu untuk diuji dengan memberikan kepastian rusaknya komponen tersebut. Selanjutnya beralih pada komponen IC yang ikut juga dilepas. IC ini dikenal sebagai IC regulator. Peranannya mengaktifkan trafo regulator dengan pulsa-pulsa tegangan berbentuk sinusoida yang dikenal dengan tegangan AC atau alternatif current. IC ini dibentuk berdasarkan sistem inverter di mana arus DC dirubah menjadi arus AC pada outputnya, sehingga trafo regulator dapat aktif. Keaktifan trafo ditentukan dengan arus AC, bukan dengan arus DC. Tindakan pelepasan IC sudah dilakukan dan dilihat secara kasat mata. IC ini pecah, berarti nomor bodi sudah tidak ada. Lanjut, kita kembali menguji dioda secara terpisah.
dengan menggunakan ahometer manual supaya terlihat pergerakan jarum, di mana satu sisi dioda yang bagus dan sisi lainnya rusak. Dioda kiprok ini penggabungan dua dioda digabungkan jadi satu, dan ada juga penggabungan 4 dioda dipadukan jadi satu. Dioda tersebut dinyatakan rusak. Persiapan pemasangan dioda perlu memperbaiki titik pemasangan dengan melakukan pengerukan pada jalur PCB dan mematri ulang supaya dalam pemasangan hasilnya tidak diragukan. Mengenai dioda itu, yang ukurannya mikro itu tidak dimiliki, makanya perlu mencari pengganti yang masuk dalam kategori sejenis, sama-sama rectifier yang berfungsi mengarahkan arus bolak-balik menjadi arus searah. Dioda pengganti itu sudah didudukkan pada tempatnya untuk disolder. Penyolderan sementara kita lakukan, di mana dioda itu memiliki 4 pin atau kaki dengan satu persatu disolder hingga selesai. Penyolderan untuk pin 3 dilakukan mengenai pin 1 dan pin 2 sudah terpasang dan pin 4 sudah tersolder, maka selesailah pemasangan dioda. Berlanjut kegiatan berikutnya, di sini ada modul inverter yang diistilahkan sebagian banyak orang dengan sebutan gacung, merek Mostar. Gacung ini kita terapkan ke dalam sistem speaker tabung ini sebagai pengganti daripada IC. IC yang sudah pecah bodi itu sulit mendapatkan pengganti karena nomor bodi sudah tidak ada. Salah satu jalan keluarnya yaitu memasang modul eksternal. Cara pasang sangat mudah dilakukan. Untuk instalasinya yaitu kabel warna hitam ditambahkan ke ground yang sekarang kita lihat bersama. Penyolderan sudah selesai. Kita beralih ke kabel warna merah. Kabel ini disisipkan ke lubang pin IC yang segaris dengan pin trafo. Sudah selesai pula. Kedua kabel sudah terpasang, makanya modul sudah bisa dilekatkan pada tempat yang ditentukan. Modul sekarang sudah duduk pada tempatnya, lalu dipasangkan mur baut dengan dikerjakan pasangannya dan menunggu sampai terpasang dengan baik. Di sini perlu diingatkan bahwa pemasangan isolasi mika harus terpasang. Apabila tidak dipasang, modul langsung rusak. Pemasangan modul pada tempatnya sudah dilakukan. Selanjutnya tindakan pembenahan, di mana modul program dikembalikan pada tempatnya seperti semula. Terlihat modul ini sementara disisipkan untuk mencari dudukannya. Dudukan sudah didapat, langsung dipasang murnya kembali seperti pada awalnya. Pemasangan mur untuk modul ini sementara dilakukan, dan kalau sudah selesai kita beralih pada penutup depan speaker tabung tersebut. Penutup depan modul sistem akan dipasang murnya. Mur sudah ditancapkan serta diperkuat, serta menyusul mur lainnya hingga lampu mur terpasang. Kita beralih ke kegiatan berikutnya. Di sini
masih ada kabel belum terpasang, yaitu kabel berwarna biru dari gacung tersebut. Kabel ini ditancapkan pada lubang yang segaris dengan pin 3 dari komponen optocoupler. Sudah selesai terpasang. Sekarang mencoba melihat kinerja modul tersebut dengan memantau tegangan out pada modul speaker tabung ini. Modul dihidupkan, terlihat lampu indikator sudah menyala. Lampu indikator menyala memberi arti bahwa arus listrik di dalam modul sudah terpenuhi, yang artinya sistem sudah bekerja. Bekerjanya modul sistem speaker tabung dengan baik kalau memenuhi syarat ketentuan dari tegangan outnya. Berkisar 12 volt. Sekarang kita mengukur tegangan out, ada berapa volt yang keluar. Terlihat 13,46 volt tegangan tanpa beban. Tegangan ini normal adanya. Kegiatan pengujian modul sudah selesai, maka selesai sudahlah usaha perbaikan speaker tabung GL5 ini, serta berlanjut pada pembuktian hasil pekerjaan. Maka modul speaker tabung dikembalikan pada tempatnya dan dipasang dengan baik seperti pada awalnya. Sebelum memasang, modul dicoba The Bluetooth device is ready to pair. dengan beban speaker. Dari saya pribadi mengundurkan diri dari tayangan karena waktu yang membatasi. Kepada pemirsa atas waktunya menonton tayangan ini diucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat adanya dan dapat dijadikan referensi ke depan dalam perbaikan speaker tabung. Dan kalau ada kurang jelas pada tayangan ini, silahkan coret-coret di kolom komentar di bawah video ini. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth music.